Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rizal Ramli menuding bahwa Indonesia adalah demokrasi kriminal. Ini sumber saya dari YouTube. Jadi perlu kita ketahui negara ini selain negara ini sebagai negara hukum, termasuk negara demokrasi. Demokrasi ini adalah adanya untuk mewakili rakyat dan memberikan kebebasan berpendapat. Tugas dari DPR ini sebagai perwakilannya kita negara demokrasi adanya dibentuk partai politik dan DPR. Di sini tempat mereka. Jadi biasanya supaya itu mengarah kepada hukum, rakyat itu nanti membahas sesuatu masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai yang bertentangan dengan masyarakat, sehingga disusunlah itu nanti di dalam sesuatu undang-undang. Jadi undang-undang itu akan disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Maka negara Indonesia itu negara hukum, bukan negara demokrasi, tetapi negara hukum. Berdasarkan demokrasi inilah. Jadi waktu ada wawancara antara Aiman dengan Rizal Ramli menyatakan bahwa negara Indonesia adalah demokrasi kriminal. Kenapa disebut kriminal ini? Awalnya yang korupsi itu hanya pejabat negara katanya awalnya ya, sebesar 20%. Sekarang katanya korupsi itu suatu proyek itu biasanya katanya dikorupsi sampai 60%. Dan DPR menambah anggaran itu. Yang tadinya hanya sekian persen, setelah sampai anggaran itu DPR, dinaikkan jumlah anggaran itu sampai 60%. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan real untuk pembangunan semua adalah 40%. Sehingga ditambah 20%. Prosedurnya biasanya para menteri itu membuat perencanaan proyek beserta dananya di bawah koordinator daripada presiden. Selanjutnya presiden menyerahkan masalahnya kepada DPR supaya disahkan. Dan pada saat ini anggota DPR itu menambah anggaran itu sampai 60%. Jadi ini nanti 60% ada pembagiannya nih. Katanya ada pembagiannya. Ini 20% untuk pemerintah, mungkin termasuk menteri-menteri yang merencanakan dan lain sebagainya itu. Dan juga 20% lagi untuk pejabat yang melakukan proyek-proyek itu. Jadi dua lagi adalah pejabat itu dan 20% itu untuk DPR. Jadi sudah ada 3 untuk perencanaan pembangunan yang oleh menteri itu ada 20%, yaitu maksudnya di pemerintah, dan 20% lagi untuk pelaksana pembangunan termasuk dari sini gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk DPR, lingkungan DPR sendiri. Karena kelihatannya dulu hanya 20% yang melihat, yang makan itu hanya pemerintah. Sedangkan DPR tidak ada kebagian. Mungkin itu dugaan saya. Sehingga DPR menambah anggaran itu. Jadi anggaran itu kalau pemerintah tidak mau dinaikkan anggarannya, dia tidak mau tanda tangan. Yang akibatnya apa? Negara tidak bisa membangun, bayar gaji pun tidak bisa, dan sebagainya. Mau tidak mau diterimalah semua itu. Tapi yang berakibat rakyat yang rugi. Jadi DPR juga saya lihat tidak peduli rakyat itu rugi atau susah. Yang penting kelompoknya senang. Makanya kita lihat DPR ini adalah ranking tertinggi dalam hal perbuatan korupsi dibandingkan dengan pejabat pemerintah lainnya itu. Dia dari sekian banyak pejabat di negara ini, apakah di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian-kementerian yang lainnya, dan dia yang tertinggi dalam perbuatan korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah. Ya inilah yang disebut. Di sini yang disebutnya bahwa demokrasi kriminal. Jadi lewat demokrasi kan ini semua ini. Pembuatan anggaran-anggaran semua kan lewat demokrasi. Karena DPR tugasnya apa? Membuat anggaran, mengawasi jalannya pemerintah, membuat undang-undang.
Jadi salah satu dia tuh mengawasi anggaran ini. Additional mereka permainkan yaitu menambah jumlah anggaran itu sampai 60% untuk dapat agar semua pihak yang terlibat dapat bagian. Tidak hanya DPR saja atau tidak hanya pemerintah saja. Jadi semua dapat bagian. Seperti yang saya bilang tadi tuh, pembagian itu bisa saja terjadi untuk pemerintah bersama menterinya 20%. Dan juga untuk DPR 20%, untuk pelaksananya, gubernur, wali kota, dan sebagainya 20%. Makanya kita lihat sering terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK untuk para menteri. Ada operasi tangkap tangan. Apalagi para pelaksananya, gubernur, bupati, wali kota, banyak yang tertangkap tangan oleh KPK. Demikian juga anggota DPR, banyak yang tersangkut dari para perkara korupsi. Jadi ini saya dikatakan bahwa di sini namanya demokrasi kriminal. Jadi demokrasi kita demokrasi kriminal yang diwujudkan di dalam DPR tadi itu, yang adanya penambahan anggaran sampai 60% itu yang dibagi-bagi. Padahal yang dapat bagian ini memang senang. Yang susah itu adalah rakyat, di mana uang rakyat itu tidak sampai ke rakyat sebagaimana yang diharapkan. Lebih banyak yang dibagi-bagi mereka daripada yang diberikan kepada masyarakat lewat pembangunan. Itu hanya 40%, yang 60% dibagi-bagi. Nah, inilah. Jadi kita sama saja pembangunan itu tidak sebagaimana diharapkan, pelaksanaan pembangunan itu sesuai kehendak rakyat. Jadi saya bilang, presiden pun tidak bisa kelihatannya mau memberantas ini. Jadi harapkan untuk memberantas ini maunya datangnya di partai politik yang ada dulu DPR maupun sebagai ketua partai politik yang bisa mengatasi ini. Karena apa? Presiden tidak bisa mengatasi karena dia dipilih oleh rakyat, diusung oleh partai politik. Ya terpaksa dia harus ikut saja. Jadi saya bilang, kita mengharapkan partai politik, DPR, supaya mereka sadar tidak mau melakukan perbuatan korupsi itu. Sekian dan terima kasih.